Emgi Channel. Di video kali ini kita akan membahas 5 keajaiban dunia versi Al-Quran. Kalau berbicara keajaiban dunia versi manusia, itu sih sudah biasa. Hampir semua orang sudah mengetahuinya. Namun sebenarnya semua itu belum terlalu ajaib, karena masih ada keajaiban dunia yang lebih ajaib lagi. Mungkin kalian bertanya-tanya, keajaiban apakah itu? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa nih like dulu, subscribe, dan notifikasinya juga diaktifkan ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari Emgi Channel. Di urutan pertama, hewan berbicara di akhir zaman. Maha suci Allah yang telah membuat segala sesuatunya berbicara sesuai yang ia hendaki. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaannya ialah ketika terjadi hari kiamat akan muncul hewan melata yang akan berbicara kepada manusia sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan jenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Hewan aneh yang berbicara ini akan keluar di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya kiamat dalam waktu yang dekat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tak akan tegak hari kiamat sehingga kalian akan melihat sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat. Gempa di timur, gempa di barat, gempa di Jazirah Arab, asap Dajjal, hewan bumi Yajud dan Majud, terbitnya matahari dari arah barat, dan api yang keluar dari jurang Aden akan menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihnya 2901 dan Abu Daud dalam Sunannya 4311, At-Tirmizi dalam Sunannya 2183 dan Ibnu Majah dalam Sunannya 4041. Di urutan kedua, pohon kurma yang menangis. Adanya pohon kurma yang menangis yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mengapa sampai pohon ini menangis? Kisahnya nih guys, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bertutur. Adalah dahulu Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di atas sebatang kurma. Maka tatkala diletakkan mimbar baginya, kami mendengar sebuah suara unta dari sebuah pohon kurma hingga Rasulullah SAW turun. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahihnya 876. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi SAW berkhutbah pada batang kurma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang kurma pun merintih. Maka Nabi SAW mendatanginya lalu mengeluskan tangannya pada batang kurma itu untuk menenangkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahihnya 3390 dan At-Tirmizi dalam Sunannya 505. Di urutan ketiga, untayan salam batu aneh. Mungkin kalau seekor burung yang pandai mengucapkan salam adalah perkara yang sering kita jumpai. Tapi bagaimana jika sebuah batu yang mengucapkan salam? Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasulnya, tentunya dia akan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Seperti pemberitahuan beliau kepada para sahabatnya bahwa ada sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau sebagaimana dalam sabdanya. Dari Jamir bin Samurah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sesungguhnya aku mengetahuinya sekarang. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihnya 1782. Di urutan keempat, pengaduan seekor unta. Pernah ada seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengungkapkan perasaannya.
Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memboncengku di belakangnya. Kemudian beliau membisikkan tentang sesuatu yang tidak akan kuceritakan kepada seseorang di antara manusia. Sesuatu yang paling beliau senangi untuk dijadikan pelindung untuk buang hajatnya adalah gundukan tanah atau kumpulan batang kurma. Lalu beliau masuk ke dalam kebun laki-laki Ansar. Tiba-tiba ada seekor onta. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka onta itu merintih dan bercucuran air matanya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatanginya seraya mengusap dari perutnya sampai ke punuknya dan tulang telinganya. Maka tenanglah onta itu. Kemudian beliau bersabda, "Siapakah pemilik onta ini?" Lalu datanglah seorang pemuda Ansar seraya berkata, "Onta itu milikku, wahai Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah? Karena binatang ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar." Hadis riwayat Abu Daud dalam As-Sunan 1400, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ahmad dalam Al-Musnad, Abu Ya'la dalam Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam A'dalail, dan Ibnu Asakir dalam Tarik Dimashika. Di urutan kelima, semut memberi komando. Mungkin kita pernah mendengar cerita fiktif tentang hewan-hewan yang berbicara dengan hewan yang lain. Semua itu hanyalah cerita fiktif belaka alias omong kosong. Tapi ketahuilah, sesungguhnya ada hewan yang berbicara kepada hewan yang lain, bahkan memberi komando, layaknya seorang komandan pasukan yang memberikan perintah. Hewan yang memberikan komando tersebut ialah semut. Kisah ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah berikan pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata." Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, maka Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku untuk mengajarkan amal soleh yang Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Nahl ayat 16 hingga 19. Nah itu dia guys, 5 keajaiban dunia versi Al-Quran yang mana jika terungkap lebih luas lagi tentu akan membuat dunia tercengang. Masya Allah. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa ya share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video versi Erni Channel berikutnya guys. Assalamualaikum.